kemenangan ini. Oke, tapi bukan hanya itu aja. Ini menjadi penentuan. Apakah Kickflame mengamankan dengan 2 poin penuh atau Rebellion membalaskannya? Dan jangan lupa mereka sering bermain di game yang ketiga. So, tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke arah Win of Dawn yang akan dipandu oleh Kalung Aman. Ranger Bronze. Ranger bronze sih. Iya, saya main game dulu di game. Oke. Saya itu. Alright, dan bahkan kalau misalnya aku lihat gameplay dari seorang Baleski, Just Being Baleski akan mengganggu pergerakan di arus jungle dan bahkan nggak peduli lo mau first blood atau nggak urusan belakang. Dan tau gak sih ngeliat Baleski pakai grok lagi tuh kayak inget nickname lamanya dia yang grit. Ngeliat Baleski Barbar itu ada nginget pemain Indonesia lah, mantan pro player juga ya. Danki Grok. Danki Iya. gameplaynya yang kayak sampai sekarat, sampai seperempat, demen banget di poking. Dan flickernya tuh ditahan terus. Tahan banget, demen banget di poking. Cuman mancingnya ngebetnya itu loh, itu yang nggak dimiliki oleh semua ataupun rata-rata romer yang ada lagi di. Karena kalkulasinya loh. Iya. Sekarang kan kalkulasi romer tanker-tanker sekarang itu nggak sekuat dulu. Makanya mungkin lebih balance dan aku melihatnya dengan grok aja di awal game Baleski udah banyak dan udah recall. Dari kalau itu rugi. Ini udah rugi banget Udah karena rugi banget. rotasinya berarti bakal lebih dipegang sama Val. Alright, tapi kalau misalnya lihat dari di arah mid lane again, Kena lagi dong. Baleski sedikit. harus recall jadi lagi. poking, di recall kembali 2 kali di recall, sedikit terlambat melakukan rotasi tandanya di gold lane yang akan sedikit tersiksa untuk Seadera. Lihat, ada Hais, bakal coba ditutup dan bahkan Paul tidak keluar tadi satu buah bulir-bulir jeruk terbaik bangsa nampaknya. Oke, masalahnya untuk Baleski juga tadi bertemu di area mid dengan 2 hero magical damage yang dimana dia akan sangat-sangat lemah sekali seperti Superman yang ketemu batu Kryptonite. Itu udah pasti bakal sangat-sangat lemah hingga membuat dia harus 2 kali recall duluan. Tapi Jana Kitty punya waktu untuk farmingan begitu banyak. Katera masih free seorang diri, masih bisa mempertahankan juga ke arah lane-nya. Walaupun tadi ada tekanan yang dilakukan, Battle Mirror ini terlihat dari minimap. Dia balik lagi, ada Fearless dan juga Val yang masih melakukan farming bersama dengan Val. Terus mengawal. Oke, dan bahkan di sisi sebaliknya Jana Kitty sudah berada di garis depan bersama dengan Jairan ditemanin oleh musuhnya. Dan masih ada Watchers Baleski kali ini tapi masih level 3 Retribution siapa yang dapatkan dan bahkan Retribution dengan Iron Sword tapi kali ini Baleski berhasil diselamatkan Alzura. Di sisi sebaliknya Kidding Wind membuat Soelo juga bertahan hidup di depan sana. Hampir saja ada pertukaran point kill tapi langsung ditarik di engage kembali dengan Classic Duel for defensive vibes. First Blood berhasil didapatkan dari bottom lane Babul. Wow, First Blood akhirnya berhasil didapatkan jatuh God Laner tapi di area atas Dairon ya dikeroyok oleh 2 orang sekaligus masih bisa kabur plus tadi Baleski pinter banget. Dia keluar dari real manipulation dengan menggunakan power meternya nggak ada efek 15 dan sekarang ada pertempuran yang terjadi. Esmeralda bersama dengan Fearless menggunakan Amon Blast untuk mendapatkan langsung arah satu orang dan dia berusaha untuk kabur dari area tersebut. Ya kalau ngomongin soal bagaimana Mystery Shop ini bakal mempermudah juga Fearless dan juga Jana Kitty untuk rebutan item, rebutan gold leading. Tapi buat sekarang mau nggak mau bakal lebih diunggulkan bagi Fearless karena Jana Kitty harus reset lagi, farmingnya harus ngambil ke area orange purple buff lagi. Mau tidak mau juga akan ngebeli sedikit waktu karena Val lagi dan lagi dari awal dia menangin landing phase, dia menangin poking damage-nya Baleski dipaksa mundur dan mau tidak mau mereka harus bener-bener lebih main cover dan lebih main defensif. Alright, Seadera di early kita tahu lah kalau seberapa menyulitkannya dia untuk bertahan hidup di area bottom lane dan bahkan kalau misalnya aku bilang kalau Val terus bermain seperti ini bisa membuat tim mereka berada di posisi yang owning mungkin sampai di mid game. Di mid game ke arah belakang itu udah sisa setup yang dilakukan oleh Val dan juga Baleski. Bahkan di arah bottom lane, Baleski juga telah dikeluarkan, dibalaskan kembali for defensif. Soelo pun sedikit ketar-ketir. Ada suara di depan sana, ada one shot! Dikeluarkan, dibalaskan, flicker dibalas flicker, bukan tinju dibalas bakwan. Waduh, gimana Kang Tinju dibahas bakwan kayak begitu bang? Beda banget itu rasanya. Ini di bawah coba kalian bisa lihat. Halo guys, sebelum mabar work out dulu ke topi bahasa kata pakai head and shoulder. Ih, sedap kali. Biar kalau main gak garuk-garuk pala kalian ya. Ada efek slow yang diberikan di area mid dan Swallow dipanggil langsung oleh Val. Alright, lihat di mana 4 pemain dari tim Rebellion mereka harusnya udah mulai sadar. Mereka harus melakukan kontes terhadap Tartonnya. Karena Kickflame dalam waktu sekejap mereka sudah berada di depan sana, di zoning out oleh 2 orang. Alzura bersama dengan Baleski menutup semua pergerakan dan bahkan membuat Tartan ini harusnya diamankan oleh tim dari Kickflame. Langsung ada satu buah endless shot yang ternyata tidak ada sakit-sakitnya terhadap badan dari seorang Luke dan juga di sekitar bottom lane. Hais bahkan sampai menuju ke arah mid lane B. Dengan pergerakan itu diuntungkan oleh seorang Hais mendapatkan satu wave yang Satu wave. harusnya dimiliki oleh mid laner Swallow.
Tapi di bottom lane dia lebih perkasa sekarang. Haze yang harus dikhawatirkan untuk dari tim Rebel Legion. Ya karena balik lagi dia adalah satu-satunya physical damage dealer. Nggak ada lagi, magical semua sisanya. Dia mau main cepat dengan bagaimana Val memainkan rotasi Fearless juga kali ini. Karena tadi arahnya itu adalah Roamer dan EXP laner dengan Endless Shard. Makanya masih belum maksimal. Dan ini Baloyski bakal dipok terus kayaknya. Wah. Oke. Disuruh pulang dan sakit sekali. Baloyski nempel dulu karena dinding. Walaupun magical damage pun masih bisa menembus lagi karena tubuhnya. Dan Fearless sudah melihat ada satu orang lagi di depannya, Kadera. Nggak mau terlalu maju tapi Fearless langsung ke zoning aja. Mereka punya kesempatan bisa menghancurkan outer turret yang ada di area bottomnya. Dipaksakan Sadera untuk ke arah belakang Elzura. Dapetin gold buff. Sebuah defensif yang dilakukan Sadera udah semaksimal mungkin. Dan jika itu melihat Sadera agak struggle. Dia still like plate. Oke, dia benar-benar respect terhadap seorang Suelo. Dia pakai tough foot. Di sisi sebaliknya dari Beatrice udah menuju ke arah Blade of Despair. Ya dia udah lumayan cukup makan banyak sih. Tapi ini Haze apakah dia akan langsung menuju kepada Heptasis duluan? Yep. Untuk memberikan efek slow nantinya kepada Kadera. Karena Kaderanya juga udah selesai dengan satu Demon Hunter Sword. Dia punya skill like plate. Berbeda mungkin dengan Haze. Jadi hati-hati untuk Haze. Jangan sampai dia terkena Blazing Wave. Ketika nanti ada momentum, ternyata Kaderanya free untuk melakukan basic attack. Weh, dipanggil dulu. Udah, nggak usah bandel. Hey, what happened di tempat lain? Ada satu korban Haze mendadak tumbang. Menjadi sebuah keunggulan harusnya untuk Geek Farm. Dimana coba lihat kalau kita dari minimap. Dia di tengah. Udah free banget di bawah dia. Itu di tengah tadi, dia dapat pakai enhance dan pakai di arah belakang. Kali ini Luke ditangkap, Guiding Wind, flicker. Ditahan. Trigger disiplin. Dia taruh dulu Guiding Wind-nya. Dia Seeking Eagle. Dia tahu ketika ditabrak, ini saatnya gue flicker. Trigger disiplin itu. Dia nggak langsung buru-buru. Bahkan setup karena tahun-tahunnya kayaknya lebih diamankan sama teman-teman dari Geek Farm. Walaupun lihat di mid lane, Baloyski ngebeli waktu dan walaupun dia tumbang, 3 turtle di tangan Geek Farm. 3 turtle, perfect. Perfect turtle. Perfect turtle untuk game yang kedua. Kalau menurut gue ini Baloyski juga dia udah sadar dari awal game. Dia selalu dilakukan satu buah poking dan pakai Sadera pasal Blazing 2 dikeluarkan. Tidak ada sprint kembali, satu buah reward manipulation. Mencoba menyelamatkan dan satu kena counter membuat Fearless yang tumpah. Pertukaran terhadap jungle yang membuat Luke kali dapatkan double dan Swallow Stun. Double kill didapatkan dan bahkan Tyron menjadi orang ketiga yang harus ditumbangkan. Dan itu adalah pukulan dengan tangan yang begitu merah masuk tadi karena tubuh dari Esmeralda dan juga satu player lainnya. Mereka punya lagi kesempatan untuk bisa menghancurkan objektif yang dimiliki oleh Rebel Legion. Bergerak langsung ke area atas, ke area XP lane. Dan sesaat lagi akan ada satu pertahanan yang berhasil ditumbangkan harusnya. Real world manipulation kali ini menutup semua dunia Rebel Legion dan masuk ke dunia yang dimanipulasi oleh Geek Farm. Dan bahkan dengan owning yang mereka lakukan, dengan teamfight yang sangat mahal tadi, seorang Sadera ditukar 3 dan lihat berapa banyak objektif yang dikeluarkan. Luke kali ini menunggu informasi dari Elzura dan bahkan ini harusnya ada informasi dari Baloyski. Dia harus mundur karena dia bakal teamfight. Watch out belum dikeluarkan, akan bertaruh beberapa nyawa di arah Purple. Mereka tidak mau meninggalkan begitu saja Fearless dan bahkan Fearless kan sempat lebih dalam. Retribution diamankan, teamfight di arah depan dan Watch out kali ini belum dikeluarkan. Baloyski is coming menuju ke arah Fearless dan Fearless terperangkap bersama dengan jarak ini tidak melihat dan Fearless is down. Wow, Triple kill didapatkan oleh Janak Kitty. Ini ngeri banget sih serangan mereka. Ini dadakan banget loh serangan yang gak terbesit sama sekali. Mereka tadi hanya bergerak perlahan tapi pasti. Tapi ternyata serangan kejutan yang diberikan ini real time win probability-nya udah 62% untuk Geek Farm. Udah fix banget ini jadinya. Dan maka tadi dia harusnya ketika di atas dia reset udah tahu udah pasti fix akan ada pertempuran di Purple. Udah bilang, pasti bakal ada korban di sana. Sama gini, Haze-nya itu nggak ikut teamfight tadi. 5 lawan 4, jadi 4 lawan 4. Oke, Luke. Karena Haze-nya ngeliat ke arah bottom lane. Oh my god, solo pick up. Look, fast everybody, buying time again dikeluarkan Luke. Still survive dan dapatkan Endless Shard. Membuat Luke harus bersyukur. Tapi lihat darah Lordnya. Dari bottom lane, Sadera udah melakukan clear. Langsung ada fall di pasar real world manipulation. Langsung itu ditutup. Ditutup. Tapi Elzura gak peduli apapun yang terjadi. Blazing 2 NSJ. Membuat Swallow harus kabur ke sisi selanjutnya. Tidak ada retribution. Harusnya Janak Kitty menyelesaikan tugasnya sebelum dia melakukan team fight. Wow. Harusnya Janak Kitty menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Dan yes, tugas yang harus dilakukan karena kalau tidak, ingat gak? Pernah ada team fight kayak gini waktu itu kalau nggak salah dilakukan Altrigo. Ketika ada buying time, mereka mengejar Natalia kalau nggak salah ya. Dan itu akan langsung ngereset juga bagaimana setup yang sebenarnya udah bisa diamankan terlebih dahulu untuk objektif. Dan itu adalah tugas dari Janak Kitty. Tapi balik lagi karena concentrated energy, dia makanya berani banget untuk nutup dari area di bagian Lord
tadi. Kalau misalkan untuk dari karirnya itu sendiri, dia udah menunggu momentum tersebut. Karena aku udah bilang tadi, reward manipulation kotak, ujungnya dikasih tembok. Itu adalah gambaran team fight yang nanti akan terjadi dari Geek Farm. Dan itu terjadi dengan, ya udah dia tinggal blessing Dia duet. nggak ada takut-takutnya. Gak ada takut-takutnya Nggak sama ada sekali. takut-takutnya. Walaupun dia belum punya kayak Athena Shield, dia belum punya Brute Force dan segala macam. Tapi untuk sekarang, dengan damage sesakit ini dari Kadera, dia kalau Wind of Nature-nya jadi, wah, Haze udah boleh langsung tactical repositioning atau flicker bahkan untuk menghindari serangan. Kalau menurut gue sih, Case jangan sampai kelihatan di map. Kalau gue lebih ke arah situ. Dia harus coba untuk gimana caranya untuk bertahan. Tapi lu lihat kami bloodlust-nya. Dia menuju ke arah Pintar satu banget. buah Sharp yang tidak bisa masuk sama sekali Profesor. Karena ada absorb damage dari Heavy Left Charm. Dan bahkan di sisi sebaliknya One Shot keluarkan. Masih bisa guiding win. Menuju ke arah depan sudah hanya untuk melakukan pogi damage karena war yang sesungguhnya di arah top lane. 2 split dilakukan. Monsil dikeluarkan. The Walk Manipulation. Baleski di garis depan tapi turret damage terlalu besar. Baleski memilih untuk mundur dan bahkan di arah top lane gak bisa masuk sama sekali. Benar-benar dijagain, dikotakan. Dikotakan. Dan tidak bisa diselamatkan. Ini makro play-nya Baloeski udah kelihatan banget sih ya dengan pengalaman dia yang begitu banyak ya, bagus banget. Wild Charge tadi mungkin ngapain lu bawa Wild Charge di situ, tapi ternyata dengan ada Wild Charge seperti itu, satu inner turret bagian tengah pun terbuka dengan bebasnya dan memberikan waktu kepada rekan-rekannya hingga ya udah mereka mendapatkan lagi satu objektif. Ada lagi barir tadi dikeluarkan, lalu ada reload manipulation lanjutannya pula. Ini kombo-kombo yang menarik plus tadi Fortnator digabungkan sama Blazing Duet efeknya fatal juga ya Prof ya. Iya, itu damage-nya sangat bersekali dan Fearless. Wah, tertangkap bahkan Haze. Oke, Fearless terperangkap. Kadera mengejar depan Blazing Duet. Tidak ada Natalia di sana. Heist, respect. Heist harus respect damage. Jana Kitty itu cuma satu enhance chain. Itu sakit banget sih. Itu cuma satu doang loh. Itu loh udah. Segitu damage-nya. Heist nampaknya itu di luar kalkulasi dia sih, Bro. Kalau ngomongin Haze, walaupun ya kita tahu faktanya dia adalah pemain Beatrix terbanyak untuk di MPL season 10 kali ini. Tapi entah kenapa dengan posisi seperti tadi itu terancam banget. Karena Fearless-nya dulu yang ketangkap. Dan itu selanjutnya adalah korbannya Haze. Untungnya masih ada Val. Untungnya masih ada guiding win, kalau enggak tadi kelar itu Pak di belakang. Karena udah ada reward manipulation. Cloud-nya udah Dede sini Dede udah di belakang udah enak banget itu manggil-manggilin. jadi Natalia yang kena kan di sana. Hah? Ada kelihatan nggak? Gara target maksudnya. Natalia bisa hilang kan? Iya, Ya udah, udah, Pak. ya udah. Udah. Nggak bisa. Udah di Dan ini arah lot. berkali-kali kita melihat Elzura, dia mengeluarkan juga reward manipulation ketika ada di area turret, base turret. Jadi membuat pergerakan dari Rebellion Zion nanggung. Kalau mau nge-cancel pakai Settling Eagle, mereka bisa. Tapi apakah Val bisa pulang? Itu pertanyaannya. Kalau misalkan Val bisa pulang, mungkin akan ditabrak. Karena ini cancellation untuk pergerakannya Elzura cuma satu. Bentar, tapi lihat ada yang mencoba untuk melakukan sedikit snacky hide and booster. Terciduk Swallow. Nggak boleh pulang, baunya digoyang. Dan Swallow diselamatkan. Oh my god, masih mau lebih. Satu bang kecil, Swallow terperangkap. Dan lockdown. Ya udah coba dijemput. Dicoba diselamatkan, tapi ternyata terciduk. Lagi dan lagi di saat kau kejar, disitulah kau akan terkapar dan hilanglah sudah Lunox-nya. Semakin kau kejar, semakin ku jauh. Jadi mending pulang aja. Tapi kita lihat di sini Geek Farm mencoba untuk melakukan aim. Sudah ada berapa lihat Zian. Bersekarang pace-nya. Gak melihat apa yang terjadi. Dan bahkan Hasan Blazing Duet. William cepat dan sponsor berangkat. Geek Farm harusnya kali ini mereka berhasil memenangkan game dengan 2 poin penuh tanpa balas. Ya congratulations harusnya tapi belum. Double kill-nya masih bisa ditahan tapi Baloeski coba lihat dengan Lord-nya masih fokus. Swallow-nya berusaha. Web Minion-nya tidak tertahan. 2 dong. Tanpa balas. Congratulations Geek Farm. Ada satu sedikit aku yang mau bilang. Geek Farm walaupun dia udah menang, tapi dia tadi nggak disiplin banget. Iya.